Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini pelajaran PPKN kelas 12 SMK mempelajari tentang dinamika pelanggaran hukum. Hakikat pelanggaran hukum. Apa yang dimaksud pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat memaksa. Pelanggaran hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 9 bagian. 1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Diatur di dalam pasal 489 sampai 502. 2. Pelanggaran ketertiban umum diatur di dalam pasal 503 sampai 520. 3. Pelanggaran terhadap penguasa umum diatur di dalam pasal 521 sampai 528. 4. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan diatur di dalam pasal 529 sampai 530 KUHP. 5. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan diatur di dalam pasal 531. 6. Pelanggaran kesusilaan diatur di dalam pasal 532 sampai 547. 7. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan diatur di dalam pasal 548 sampai 551. 8. Pelanggaran jabatan diatur di dalam pasal 552 sampai 559. 9. Pelanggaran pelayaran diatur di dalam pasal 560 sampai 569 KUHP. Ada dua macam sanksi pelanggaran hukum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang pertama, pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Yang kedua, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Menurut Suryono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukumnya. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor masyarakat. Yang keempat, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang kelima, faktor kebudayaan. Faktor hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang harusnya dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak. Ketiga, faktor masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Faktor yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Mencakup tenaga manusia yang terdiri dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegak hukum. Faktor yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Dasar hukumnya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bentuk partisipasinya: 1. Perlindungan dan penegakan hukum di bidang pendidikan. 2. Menciptakan para penegak hukum yang profesional. 3. Memupuk kebudaya hukum. Ada 4 aspek untuk menjunjung tinggi kesadaran hukum. Yang pertama, aspek pengetahuan hukum masyarakat.
Yang kedua, aspek pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, aspek sikap terhadap norma hukum. Yang keempat, aspek perilaku hukum warga masyarakat. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.